Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mengapa saya tidak memilih investasi saham-saham di Amerika ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, tolong informasi dong saham-saham apa yang menarik untuk investasi untuk saham-saham Amerika gitu ya. Karena sekarang kan kalau kita ketahui ya beberapa bulan yang lalu ya, itu kan investasi untuk saham-saham Amerika kan sekarang sudah ada aplikasi yang dipermudah ya seperti itu ya. Saya nggak sebutkan nama aplikasinya karena saya nggak menyarankan juga, bukan karena saya nggak suka aplikasi tersebut atau saya anti asing ya gitu ya, enggak ya seperti itu ya. Saya akan jelaskan. Jadi ada 3 alasan kenapa saya nggak pernah mau investasi di saham-saham Amerika ya seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah sejak dari tahun 2013 ya, ketika saya sudah mulai masuk di saham ya, itu saya sudah komitmen ya, saya kan fokusnya ke saham-saham yang ada di Indonesia saja ya, seperti itu ya. Memang itu komitmen saya. Jadi saya nggak mau beli saham-saham Amerika bukan karena saya membenci Amerika, enggak, atau membenci asing, enggak ya, seperti itu ya. Karena saya memang komitmennya dari awal saya inginnya beli saham-saham yang ada di Indonesia. Ya mungkin ada beberapa kalian sudah menonton ya. Ada ini Pak Sunar, influencer kan ada aplikasi yang baru sudah legal di Indonesia ya, sudah ada izin dari Bapepti, mudah banget katanya gitu ya, mulai hanya 15.000 kita bisa beli saham-saham yang Amerika, dan itu beneran ya, bukan cuma kontrak aja tapi dia fully back ya, seperti itu ya. Dan juga kita bisa dapat dividennya, tapi terus terang aja saya nggak tertarik karena komitmen saya tetap di saham-saham yang ada di Indonesia ya, seperti itu ya. Memang ya kalau kita bicara alasannya mungkin ya saham-saham Amerika menarik Pak Sunar karena mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah baca atau nonton videonya influencer ya yang di YouTube ya. Mereka mengatakan sama Amerika itu adalah negara maju, sedangkan Indonesia itu negara berkembang ya. Apalagi marketnya besar dan menarik ya, seperti itu ya. Kapitalisasinya pasarnya besar. Tapi sebenarnya sih alasannya saya lebih berpikiran seperti ini ya. Indonesia itu sebenarnya saham-saham yang ada di Indonesia itu kalau kita bilang apakah layak investasi, itu layak banget ya. Karena kalau kita bicara mengenai kredit rating Indonesia itu sudah termasuk investment grade ya. Jadi kita itu jangan memandang rendah negara kita sendiri, enggak ya, seperti itu ya. Jadi investasi di saham-saham Indonesia itu cukup menarik ya. Ada beberapa yang menarik ya, seperti itu ya. Jadi saya memang komitmen, memang sih ada kemungkinan kalau Anda investasi di saham Amerika dapatnya lebih banyak gitu ya. Tapi nggak pasti ya. Saya hanya mau cerita sedikit aja ya. Memang ada influencer yang bilang, wah investasi di saham Amerika, dia komitmen sampai 20 tahun, targetnya 100 miliar ya, seperti itu ya. Ya, saya nggak sebutkan influencernya lah, seperti itu ya. Dia memang subscribernya jauh lebih banyak dari saya ya, jauh lebih banyak memang ya. Tapi bukan berarti saya itu jumlah subscribernya sedikit berarti yang saya katakan salah ya, belum tentu ya. Tapi belum tentu yang salah saya katakan benar juga belum tentu. Jadi di sini kita jangan sampai istilahnya itu terbawa mimpi ya. Jadi kita jangan mudah percaya, karena kebanyakan ya orang itu mudah terpercaya karena pengaruh menjual mimpi ya. Jadi seperti itu ya. Mimpi mendapatkan uang atau investasi dengan hasil yang luar biasa gitu ya, miliaran rupiah. Bahkan ada beberapa video kan kalau Anda baca influencer ya, itu buat video gaji UMR, nabung saham bisa dapat miliaran seperti itu ya. Nah itu hanya, kalau saya nggak merendahkan orang lain nggak ya, kalau saya boleh bilang itu adalah hanya suatu trik clickbait ya, seperti itu ya. Kalau misalnya ada investasi yang gaji UMR bisa sampai miliaran, semua orang nggak perlu kerja, nggak ada yang mau jadi buruh ya. Ya memang ada perusahaan yang bagus, ada sampai multi bagger ada, tapi itu pun dalam prosesnya itu kita harus menjalani apa yang disebut dengan kerja keras ya. Kerja keras itu dalam arti kita itu harus sering membaca, kemudian sering melakukan research gitu ya. Jadi bukan hanya ikutan orang, wah saham ini udah bagus investasinya, kemudian kita ikutan beli. Ya kalau memang lagi beruntung, lagi memang sentimennya bagus ya, seperti sebelumnya pada saat pandemi kan, saham-saham bukan KLBF ya, KAEF ya, yang waktu itu yang paling sederhana banyak, itu melambung tinggi banget ya kenaikannya, saham KAEF, INAF gitu ya. Itu terus terang aja banyak yang kaya raya dari sana, banyak ya, seperti itu ya. Itu cerita sukses juga banyak.
Dan bukan hanya saham itu aja ya, karena sebelumnya kan kejatuhan saham-saham blue chip kan jatuhnya banyak ya. Kemudian orang-orang pada beli investasi ya seperti itu ya. Dan dia mendapatkan return yang luar biasa juga ya seperti itu ya. Jadi bukan karena itu saham Indonesia atau saham Amerika gitu, enggak ya. Ya kita harus lihat prosesnya seperti itu ya. Kita harus belajar, itu yang paling penting. Nah, ini saya akan tunjukkan tadi bicara mengenai kredit ratingnya ya. Indonesia itu sudah investment grade ya. Ya, coba saya ganti ke screen-nya ya sebentar ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kredit rating ya, jadi Indonesia itu kredit ratingnya itu sudah investment grade ya. Jadi kita itu jangan terlalu memandang rendah negara kita sendiri ya. Pasar modal kita itu terutama pasar saham itu investasinya sudah investment grade. Dan saya perlihatkan di sini ya untuk ratingnya, ini Indonesia ratingnya di worldgovernmentbonds.com ya. Ini memang rating obligasi dan juga rating pasar saham juga sama kurang lebih ya. Jadi di semua kredit rating yang besar ya, kebanyakan seperti ini ya, Standard and Poor, kemudian Moody, Fitch Ratings ya. Kalau kita perhatikan di sini ini kan ada ratingnya BBB ya, Baa2 BBB. Nah, ini semuanya sudah investment grade ya. Ini kalau kita perhatikan dari acuan kredit rating di sini ya. Ini kebanyakan Indonesia sudah investment grade. Walaupun kita masuknya di paling bawah ya. Kita masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia ya. Levelnya ya. Tapi kita itu sudah investment grade ya. Jadi kita itu jangan terlalu memandang rendah pasar kita itu jelek. Enggak ya, seperti itu ya. Enggak semua saham itu jelek. Ada saham-saham Indonesia itu yang luar biasa ya. Bahkan terkenal sampai di Asia Tenggara bisa ya seperti itu ya. Contohnya salah satunya adalah BBRI ya seperti itu ya. Lumayan besar juga. Di pasar syariah pun ya bank syariah Indonesia itu juga lumayan besar ya di Asia Tenggara ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai layak investasi, layak ya. Jadi nggak kalah lah sama saham-saham investasi di negara lain karena investment grade juga ya seperti itu walaupun yang paling rendah. Dan saya masih ingat ya, ini juga alasan kedua saya ya, kenapa kok fokusnya di saham-saham Indonesia. Karena saya itu ingin memperkuat pasar modal Indonesia, terus terang aja seperti itu ya. Nah, kenapa kok kita harus memperkuat pasar modal Indonesia ya? Saya masih ingat dulu ya, waktu 2016 ya, seperti itu ya. Ini kembali ke masa sebelumnya. Saya bukan membenci asing, enggak ya. Ini pernah ada berita sebelumnya, JP Morgan ya, itu tiba-tiba dia menurunkan kredit rating Indonesia tanpa alasan yang jelas ya, seperti itu ya. Katanya waktu itu alasannya ini kalau saya baca beritanya lagi ya, mungkin saya lupa ya. Itu sentimen dari hasil pemilu Amerika Serikat. Donald Trump waktu itu menang ya seperti itu ya. Jadi kita diturunkan oleh JP Morgan salah satunya ya. Dan kemudian secara mudahnya langsung Sri Mulyani itu membalas ya seperti itu ya. Jadi saya tuh suka banget punya Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani ya. Jadi bukan bicara politik enggak. Dia langsung membuat itu nggak lama ya. Dia membuat surat keputusan ya seperti itu ya. Yang intinya di sini adalah tidak menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang JP Morgan Chase ya. Kemudian menyelesaikan segala perhitungan atas hak dan kewajiban terkait penyelenggaraan layanan JP Morgan Chase sebagai bank persepsi ya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini segera melakukan sosialisasi kepada semua unit atau staf dan nasabah terkait dengan berakhirnya status bank persepsi tersebut. Nah, setelah dibalas seperti itu oleh Sri Mulyani, karena terus terang aja Sri Mulyani nggak terima apa yang dia lakukan, tiba-tiba tanpa alasan yang kuat menurunkan kredit rating Indonesia. Jadi dibalas sama Sri Mulyani ya. Nah, nggak lama lagi itu JP Morgan dia naikkan ratingnya kembali, ya kan? Kalau misalnya mereka nggak butuh Indonesia, mereka nggak bakalan menaikkan ratingnya kembali kan? Ya gimana egonya seperti itu ya. Buktinya mereka menaikkan kembali ya seperti itu ya, ratingnya seperti itu ya. Nah, di sini juga kalau ada beritanya di sini ya, sebentar saya cari dulu. Sebentar, beritanya di mana ya?
Em, ini ya. Jadi kisah JP Morgan ditendang Sri Mulyani kini naikkan lagi rating Indonesia seperti itu ya. Jadi setelah itu kemudian dinaikkan lagi menjadi investment grade ya, walaupun di level yang paling bawah. Jadi pelajaran dari sini ya, kita harus selalu ingat ya, gitu ya. Kita jangan sampai merendahkan diri sendiri atau bangsa sendiri ya, itu yang paling penting. Saya itu baca berita seringkali itu sedih banget ya. Kalau pasar saham kita itu sedang turun ya, asing net sell, istilahnya total penjualannya dengan pembeliannya itu dia lebih banyak jual sahamnya ya seperti itu ya. Jadi net sell ya. Terus diberitakan besar-besaran asing kabur dari Indonesia, jual saham sampai 2 triliun atau 4 triliun gitu ya. Seperti itu ya. Nah, masalahnya itu ya, kalau asing jualan net sell, yang beli itu siapa? Ya, itu saya sering juga bahas di analisa saham saya ya. Yang beli tentu saja investor lokal ya. Kalau emitennya nggak baik-baik. Ya, terus terangnya belinya terus terangnya investor domestik karena asingnya net sell. Kan nggak mungkin kalau asingnya net sell itu yang net buy itu asing juga. Ya, bukan net sell namanya. Ya, kalau yang asingnya kabur berarti yang borong itu investor Indonesia atau lokal. Tapi nggak pernah diberitakan apa investor Indonesia borong saham 4 triliun. Enggak. Berita itu kebanyakan sukanya asing kabur gitu ya. Jadi saya itu terus terang sedih banget kalau ada berita seperti itu ya. Sepertinya kita itu kayak nggak punya uang gitu ya. Kalau asing jualan net sell, loh yang beli siapa kalau emitennya nggak baik-baik? Ya, duitnya itu siapa yang belinya asing yang jualan itu? Ya investor lokal ya seperti itu ya. Nah kalau kita bicara mengenai semuanya pada beli saham-saham Amerika ya, saya nggak membenci Amerika, enggak ya seperti itu. Nah apa jadinya nanti perekonomian Indonesia? Apa mungkin kita jadi negara maju kalau pasar sahamnya itu rapuh? Jumlah investor saham Indonesia itu sudah mulai mengalami perbaikan yang banyak ya. Jumlah investor baru itu banyak ya, apalagi setelah masa pandemi orang-orang pada seneng banget ya menikmati setelah kejatuhan harga saham, menikmati cuan yang luar biasa seperti itu ya. Jadi investasi itu lebih kepada ke kapan kita saatnya buy, perusahaan apa ya seperti itu ya. Bukan karena itu saham Amerika terus kita pasti untung besar, belum tentu. Ini saya kasih contoh mengenai Yahoo ya seperti itu ya. Jadi Yahoo itu dulu pada awal-awal internet booming ya tahun 1998 itu dia kapitalisasi pasarnya gede banget ya seperti itu. Nah itu waktu itu awal-awal Google ya pendirinya kan 2 orang. Dia mau jual perusahaannya ke Yahoo. Waktu itu dijual tahun 1998 sekitar sebentar ya catatan saya supaya saya nggak salah sebut 1 juta ya seperti itu ya. Jadi 1 juta US dollar. Tapi Yahoo menolak. Kemudian dalam perkembangannya tahun 2022 itu valuasi Google sudah sekitar 1 miliar US dollar ya, 1 billion ya seperti itu ya. Dan itu Google mulai tertarik untuk beli, maksud saya Yahoo mulai tertarik untuk beli Google ya seperti itu ya. Jadi mulai tertarik, dia nawarnya 3 ya, 3 miliar US dollar. Tapi Google nggak mau kasih, dia jualnya 5 miliar US dollar. Ya seperti itu ya. Nah ternyata sekarang Anda tahu sendiri valuasi Google sekarang berapa. Nah Yahoo hampir tenggelam, nggak ada namanya. Dan Yahoo ini kalau saya baca dari sejarahnya ya, mungkin saya memang sebelumnya saya sudah tahu tapi supaya nggak keliru ya. Jadi sekitar 1 Februari 2008 itu dia pernah ditawar oleh Microsoft ya senilai 4,6 miliar US dollar. Tapi dia nggak mau ya Yahoo-nya seperti itu ya. Akhirnya tahun 2017 dia dilepas ke kalau nggak salah Verizon ya seperti nilainya sekitar 4,5 miliar seperti itu ya. Dari raksasa internet tahun 1998 seperti itu ya. Dia sekarang mati total kalah saingan dengan Google ya. Jadi nggak tentu ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti beli saham-saham Amerika 20 tahun ke depan pasti cuan banyak. Ya belum tentu, tergantung perusahaannya. Dan kita juga harus dinamis ya. Dalam arti apa yang dulunya bagus belum tentu 10 tahun ke depan bagus. Apa yang dulunya jelek belum tentu 10 tahun ke depan jelek ya. Ya, yang penting adalah kalau kita mau sukses investasi ya. Ini juga masuk ke yang ke bagian ketiga alasan saya ya. Yang penting itu adalah kita harus istilahnya itu harus rajin melakukan research ya seperti itu ya.
Jadi sukses atau tidaknya itu bukan karena wah itu saham Amerika negara maju gitu ya. Oh pasti untungnya banyak, belum tentu ya. Itu tergantung juga perusahaannya apa, kapan masuknya seperti itu ya. Dan kalau perusahaan Amerika itu saya terus terang nggak tertarik karena um, saya juga hobi trading juga ya. Jadi kebetulan kalau investasi di saham Amerika, aplikasi yang sekarang itu yang baru-baru itu untuk jual beli susah ya. Hanya untuk buy and hold untuk jangka panjang mungkin lebih mudah ya seperti itu ya. Tapi jamnya itu yang juga masalah ya. Jam marketnya itu berbeda. Jadi kalau tiba-tiba ada bad news itu kita um, jam di Indonesia itu sudah jamnya malam ya, waktunya tidur ya. Jadi kita mungkin nggak sempat jual sahamnya kalau misalnya ada perubahan yang mendadak seperti itu ya. Ya mungkin kalau ada filter trailing stop atau stop loss kita bisa jual ya. Nah, dan juga masalah lainnya adalah nasionalisme ya. Seperti kita ketahui bersama ya, dulu Sri Mulyani itu dia mati-matian kasih tax amnesty ya, supaya uang-uang yang di luar negeri itu bisa direpatriat ya. Dan terakhir juga di program PPS ya, dipermudah ya, supaya uang yang dari luar negeri itu kembali lagi ke Indonesia, supaya market kita itu, negara kita itu kuat ya, seperti itu ya. Nah, 2 minggu yang lalu saya nemeni anak saya yang kelas 6 SD ya, belajar PPKN ya, seperti itu ya. Nah, di bukunya itu kebetulan bab 1 membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan ya, seperti itu ya. Nah, kalau semuanya pada investasi saham di Amerika, ya kalau semuanya berhasil pada kaya raya, saya nggak ngelarang ya seperti itu. Malah saya mendukung ya. Nah, masalahnya kalau semuanya pada investasi di saham-saham Amerika, nah saham kita seperti apa nanti pasar sahamnya? Jumlah investornya nanti pada kabur semua, pada langsung investasi ke saham Amerika. Padahal belum tentu pasti untung ya. Ya kalau pasti 100% untung saya langsung dukung ya. Semuanya langsung ayo kita rame-rame gitu ya investasi di saham Amerika. Tapi saham yang mana? Kan? Kalau dari awal tadi saya bilang ada investor yang kasih ya saya nggak menjelekkan sih. Saya lebih cenderungan menjual mimpi lah ya. Itu yang lebih istilahnya lebih tepatnya ya. Jadi nabung investasi selama 20 tahun gitu ya. Dapat 100 miliar. Ya kalau dapat sih nggak apa-apa, kita aminin ya seperti itu ya. Nah, tapi kan itu kan butuh proses ya seperti itu. Nah, apakah saham-saham yang ada di Indonesia itu jelek? Nggak ada yang multi bagger. Nah, ini saya lihat kan hasilnya year to date ya. Saham-saham yang di Indonesia ya. Sebentar ya, saya ganti screen-nya. Iya, ini di hasil screener saya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini dari year to date ya, kenaikannya saham-saham ya. Jadi kalau kita short di sini, itu ada loh saham Indonesia yang kenaikannya luar biasa. Dari sejak IPO-nya sampai sekarang naiknya sudah 1177 multi bagger. Salah satunya adalah ADMR ya. Jadi bukan hanya saham-saham yang di Amerika yang bisa multi bagger, saham di Indonesia pun bisa. Contoh lainnya Raja, ya kan? Kemudian BP. Nah, ada lagi Bumi yang dulunya jelek banget ya. Ini sudah mulai bangkit. Entah itu karena ada aksi korporasi private placement atau enggaknya, ya dia kan sudah lumayan cuannya seperti itu ya. Kemudian saham yang bagus lagi, IDMG ya, ini di sini ya, itu naiknya kalau kita lihat 122,93. Belum lagi saham yang lainnya seperti saham batu bara ya, sebelumnya sudah naik terus year to date itu sudah naik lagi ya 68,78% ya seperti itu ya. Jadi banyak sebenarnya perusahaan Indonesia itu yang bagus ya seperti itu ya. Indonesia itu kaya raya ya seperti itu ya. Emas hitamnya ya, batu bara ya. Itu kita penghasilnya salah satu yang terbesar di dunia ya seperti itu ya. Kemudian bukan hanya emas hitam ya, emas hijau juga ya, CPO ya. Memang harganya sekarang lesu banget Pak Sunar. Ya, ini adalah salah satu buku yang membuat saya cuannya lumayan banyak ya. Ini tahun lalu saya investasi di saham-saham CPO ya. Waktu itu minyak goreng naik tinggi tapi harga saham CPO-nya masih belum naik ya seperti itu ya. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Harga CPO itu turun banget, tapi masalahnya saham-sahamnya juga lesu. Nah, sekarang itu sudah mulai di bottom sih kalau saya bilang sih. Memang masih resiko turun lagi bisa ya, seperti Ali, kemudian LSIP, ya yang bagus-bagus ya di SNG.
Yang paling bagus pun TAPG sudah naik tapi masih lesu juga ya, seperti itu ya. Ini memang kalau kita bicara mengenai CPO ya, itu kegunaannya banyak banget ya. Ini salah satu buku dari analis Mira Asset yang nulis ya, seperti itu ya. Dia menjelaskan, jadi CPO itu bukan hanya untuk minyak goreng ya, banyak untuk biodiesel, untuk pupuk, untuk kosmetik, sabun ya, itu masih dipakai ya, seperti itu ya. Jadi peluangnya kalau misalnya kita mau bicara mengenai investasi, nah mumpung dia masih harganya masih murah ya, kita mulai buy ya. Nanti kalau dia naik ya kita mulai panen ya, seperti itu ya. Em, Seperti biasanya ya, saya nggak mau menjelekkan orang lain atau anti asing, nggak ya. Saya cuma ingin menekankan di sini, nggak perlulah kita aneh-aneh ya. Kalau kita misalnya gagal ya, misalnya kalau kita gagal investasi di saham-saham yang ada di Indonesia, itu bukan, belum tentu kalau kita pindah ke saham-saham Amerika kita pasti berhasil. Belum tentu ya, seperti itu ya. Tergantung perusahaan yang kita beli apa. Ya kalau perusahaan yang kita beli itu dia bagus ke depannya, ya kita pasti untung banyak, seperti itu ya. Jadi apa yang dulunya bagus besar belum tentu kemudian hari itu sukses. Tadi saya sudah sebutkan mengenai Yahoo ya. Jadi saya tetap fokusnya di saham-saham yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Saya maunya menjadi influencer itu bukan karena mementingkan diri saya sendiri. Jadi saya kenalkan misalnya investasi apa, terus saya sharing referral code gitu ya. Ya saya dapat komisi ya, biasanya seperti itu ya. Anda juga dapat komisi atau cashback ya kalau pakai referral code saya. Ya nggak masalah sih, saya nggak menyalahkan. Tapi saya itu maunya konsisten kalau saya bicara mengenai saham-saham Indonesia ya, fokusnya di saham-saham yang ada di Indonesia. Bukan karena, misalnya saya itu pernah ditawarin ya, ada perusahaan sebelum kasus Binomo ya, uh, dia kontak ke saya, Pak Sunar, ini kita ada program komoditas ya, seperti itu ya, bantu referensinya seperti itu ya. Kalau ada member yang join, saya dapat komisi. Tapi saya nggak mau bantu promosikan karena saya fokusnya di saham, seperti itu ya. Saya maunya konsisten, komitmen ya, seperti itu ya. Jadi nggak ganti-ganti seperti itu ya. Nanti bikin orang bingung ya, seperti itu ya. Ada juga sebelumnya juga nawarkan mengenai binary option ya, perusahaan baru. Nah, itu kalau yang deposit $10, dia bilang, saya dikasih 30 US dollar gitu ya, komisinya. Langsung masuk, dia bilang gitu. Begitu depositnya masuk, dia kasih paling lama 1 minggu. Tapi saya nggak mau bantu kenalin ya, binary option. Karena saya tahu itu ilegal. Dia belum dapat izin dari OJK ya, seperti itu ya. Bapepti juga belum. Jadi saya nggak mau mengenalkan sesuatu yang ilegal, sesuatu yang belum pasti juga ya, seperti itu ya. Dan binary option itu juga resikonya tinggi, resiko bodong juga ada ya. Jadi bisa aja dia di belakang sistem dia mempermainkan ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mau bicara yang lain-lainnya lah. Ya kurang lebih seperti itu. Yang penting adalah saya maunya komitmen konsisten ya, seperti itu ya. Ya perlu diingat, yang terkenal itu belum tentu baik ya, seperti itu ya. Jadi sepertinya Pak Sunar ya terkenal, tapi belum tentu Pak Sunar itu baik. Tapi saya itu maunya konsisten, itu komitmen saya. Kalau fokusnya di saham-saham di Indonesia, ya udah saham-saham aja Indonesia yang dibahas. Ya seperti itu ya. Bukan berarti saham luar negeri jelek, enggak. Saya maunya memperkuat pasar modal Indonesia, terutama pasar saham ya. Nah, kalau pasar saham kita kuat ya, ekonomi kita makmur, ya yang senang siapa? Ya anak cucu kita dong, seperti itu ya. Kalau semuanya pada investasi di luar negeri, apa jadinya nanti perekonomian negara kita? Nah, sebagian besar dari kalian cari uangnya dari mana? Apa kalian itu kerja di pemerintahan asing atau kerja di luar negeri? Kalau kerja di luar negeri, mau investasi saham di luar negeri sih nggak masalah. Tapi kalau Anda uangnya itu hasilnya yang dibuat untuk investasi, itu kan asalnya dari mungkin kerja di Indonesia atau bisnis di Indonesia ya, seperti itu ya. Ya kenapa kita nggak mau memperkuat aja negara kita sendiri, seperti itu ya. Bukan saya menjelekkan orang lain atau anti asing, tidak ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, mudah-mudahan saya nggak menyinggung orang lain. Kalau misalnya ada yang tersinggung ya mohon maaf aja. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.